Kadang lupa udah bilang gitu. Iyalah insya Allah ibu belikan. Menjanjikan sesuatu kepada anak. Dan ternyata kata Rasulullah, kalau kamu benar-benar ingin berniat membelikan sih tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak, faqad kadzibti, kamu telah berbohong dan telah mengajari anakmu berbohong, dan kamu akan dicatat di hadapan Allah sebagai pembohong. Gitu. Kapan terakhir kita berbohong? Gitu ya, harus mulai difikirkan. Innama yaftaril kadibal ladina la yu'minuna billah. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang dia bisa leluasa berbohong. Ya bagaimana mungkin ya kita bisa menceritakan sesuatu yang sesungguhnya bukan begitu kejadiannya gitu. Itu kan berarti mengarang-arang cerita ya. La yu'minuna billah. Lalu pernah juga Rasulullah memarahi Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar itu siapa? Kakaknya Aisyah. Berarti Asma itu siapanya Rasulullah? Kakak ipar. Nah, Asma binti Abu Bakar itu diberi gelar apa? Zatu nitaqain, ya, yang punya dua sabuk, karena beliau yang mengirimkan makanan saat Rasulullah bersembunyi di gua Sur, ya. Suatu hari, nah Asma kan suaminya namanya siapa, ada yang tahu? Nama suami Asma binti Abu Bakar siapa? Zubair bin Awam. Asma binti Abu Bakar menikah dengan Zubair bin Awam. Punya anak namanya Abdullah bin Zubair, kan ayahnya Zubair. Ya. Suaminya Asma siapa? Zubair bin Awam. Nama anaknya Abdullah bin Zubair. Nah, suatu hari Rasulullah pernah melihat Asma memanggil anaknya, "Ya Abdullah, ta'al. Ya Abdullah, ta'al. Sa'ati kadza wa kadza." Wahai Abdullah, sini. Nanti ibu kasih ini. Paham nggak? Sini, nanti ibu kasih ini. Saat itu Rasulullah langsung menegur. Kata Rasulullah, "Ya Asma, idza aradti ta'ti fala ba's." Jika benar kamu berniat ingin memberikan itu, nggak apa-apa. Tapi kan seringnya kadang asal iya nanti ibu belikan. Paham nggak? Kadang asal anak diem, atau misalnya anak tuh, kita tuh lagi sibuk tapi anak tuh, ibu pokoknya aku mau ini, ibu, iya nanti ibu belikan. Dan itu nggak sungguh-sungguh ingin membelikan, hanya agar anaknya diem, hanya agar anaknya ta'al, asal kesini aja, nggak sungguh-sungguh ingin membelikan. Nah itu maka kata Rasulullah, faqad kadzibti. Kalau cuma nggak sungguh-sungguh ingin membelikan, cuma iya nanti ibu belikan, kan gitu ya. Kadang lupa udah bilang gitu. Iyalah insya Allah ibu belikan. Itu tuh kayak sering gitu menjanjikan sesuatu kepada anak. Dan ternyata kata Rasulullah, kalau kamu benar-benar ingin berniat membelikan sih tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak, faqad kadzibti, kamu telah berbohong. Wa 'allamahul kadzib, dan telah mengajari anakmu berbohong. Jadi kan si anak nanti, ibu mah nanti tapi enggak, kan gitu ya. Jadi itu mengajarkan anak juga untuk berbohong. Itu hati-hati. Wa kutibat indallah al-kadzdzabah, dan kamu akan dicatat di hadapan Allah sebagai pembohong. Sebegitunya kita berbohong kepada anak kecil.
Apalagi kalau kita berbohongnya kepada orang-orang yang kita sayangi, kita hormati. Apalagi kita berbohong pada suami, kepada ibu, kepada guru, kepada teman, itu kan. Hati-hati bohong, jangan dibiasakan berbohong. Sepahit apapun nanti, kalau kita tidak berbohong, misalnya aduh takut begini, hadapi aja. Daripada harus berbohong, tutupi lagi dengan bohong, capek, bohong lagi. Gitu. Makanya kita kan kalau ke anak, kalau anak melakukan kesalahan, ya kita terima. Jangan sampai anak itu gak mau jujur saking takutnya. Karena takut aja, kalau jujur tuh pasti si ibu tuh marah gitu. Sehingga mencari-cari alasan yang lain gitu. Jadi kita juga jangan sampai berperan menjadikan anak-anak kita sebagai pembohong gitu. Perlihatkan bahwa nak, meski sebagai atau sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu jujur ibu hargai. Jadi enggak ngamuk-ngamuk. Jadi anak tuh enggak mau jujur gitu. Ya, karena bahayanya tadi, meskipun kita berbohong kepada anak kita sendiri, maka kata Rasul faqad kadzibti. Itu yang pertama, bohong. Lalu yang kedua, gibah. Gibah itu membicarakan keburukan orang lain. Itu. Kalau kebaikan bagus, malah berpahala. Ya. Tuh. Lalu yang ketiga, namimah. Namimah itu adu domba. La yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang-orang yang suka mengadu domba. Perkataan dari si A disampaikan ke B, dari si B disampaikan ke A dengan niat agar si A dan si B tidak akur. La yadkhulul jannah. Orang seperti itu tidak akan masuk surga. Lalu yang berikutnya adalah membuka rahasia. Maksudnya gimana membuka rahasia? Dalam hadis dikatakan inna rajul idza ahdasa rajul fahiya amanah. Jika seseorang berbicara kepada seseorang lalu dia pergi, itu jadi amanah dia, tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Jadi kalau orang lain cerita ke kita, berarti dia percaya. Kita jangan sampaikan lagi kepada yang lain. Jangan ember bocor gitu. Jadi semua yang disampaikan kepada kita sudah menjadi amanah. Karena kan ada masalah-masalah yang kita butuh jalan keluar, butuh tempat cerita, butuh sharing gitu ya. Maka orang-orang yang cerita ke kita, kita jangan bocorkan kepada orang lain, karena itu amanah. Apalagi dibocorkan kepada orang-orang yang nantinya akan jadi masalah besar, itu lebih berbahaya lagi. Lalu yang selanjutnya, menghina orang lain, merendahkan orang lain, itu juga sama, tidak boleh, dosanya besar. Merendahkan dengan kata-kata, mencela, ya, melaknat juga sangat tidak boleh. Lisan ini mudah melaknat orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah ta'yir. Ini Bu, cepet-cepetan ya karena waktunya udah mau habis. Ta'yir itu apa? Bahasa Arabnya ta'yir, bahasa kitanya nyinyir. Tahu nggak nyinyir? Nyinyir itu kayak amit-amit. Nah, itu kan nyinyir. Jadi kalau melihat orang lain, amit-amit, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena dalam hadis, man ayyara ahaduhum musliman faqad waqa'a mislu qabla an yamut. Barang siapa yang dia nyinyir kepada orang lain, maka dia akan merasakan semisal itu sebelum dia meninggal. Naudzubillah min dzalik. Ini biar lebih paham contoh. Ini contoh ya Bu ya. Misalnya melihat orang lain ada yang hamil di luar nikah misalnya, amit-amit gitu, nyinyir aja lah, pokoknya kayak merasa jijik gitu, dan merasa kalau saya kan luar biasa terjaga gitu, amit-amit gina kayak gitu. Hati-hati, karena takutnya faqad waqa'a mislu qabla an yamut,
akan merasakan apa yang seperti dia rasakan. Maka apa doanya saat kita melihat sesuatu yang apa ya, kayak astagfirullahaladzim gitu. Kan kadang ada melihat kejadian atau melihat yang cacat, melihat orang lain diuji lah. Jangan sampai salah respon. Kalau kita responnya, amit-amit ya Allah gitu, itu bahaya. Kalau melihat seperti itu, kita harus cepat-cepat alhamdulillahilladzi afani mimmabtalahu. Baca doa itu agar kita selamat dari ujian yang Allah berikan kepada orang itu. Misalnya ada yang dikasih sakit, sakitnya parah misalnya ya, kita jangan sampai merendahkan atau tair seperti tadi, tapi cepat-cepat alhamdulillahilladzi afani mimmabtalahu gitu. Kan kadang orang lain juga nggak mau seperti itu ya Bu ya. Maka kita harus banyak berdoa. Alhamdulillahilladzi afani mimmabtalahu. Apa enggak doa itu Bu? Apa ya? Alhamdulillahilladzi afani mimmabtalahu. Setiap melihat apa-apa yang membuat kita tidak mau seperti itu, baca doa itu. Melihat orang yang kecelakaan, baca doa itu. Melihat orang lain yang melakukan dosa besar, baca doa itu agar kita tidak terjerumus pada dosa yang sama. Lalu yang terakhir, yang termasuk dosa lisan juga adalah wala tanabazu bil alqab, memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak baik. Si apa misalnya gitu ya, dan orang itu nggak suka dengan panggilan itu, maka nggak boleh. Si apa misalnya ya, yang jelek-jelek, dasar si kadrun misalnya. Ya itulah. Terus yang dipanggil itu dia nggak suka kalau dipanggil itu, nah itu bahaya. Jangan. Wala tanabazu bil alqab. Terakhir, ini benar-benar terakhir. Dosa lisan, sungguh nanti Allah akan membangunkan rumah di surga bagian tengah untuk orang-orang yang tidak mau berdebat. Surga bagian tengah untuk orang-orang yang dia tidak mau berdebat, padahal dia tahu ilmunya, padahal dia benar loh, dalam posisi benar. Kan dalam posisi benar tuh harusnya, kamu kok harusnya begini loh, wah itu nggak selesai debatnya. Dan orang yang benar tahu ilmunya tapi tidak mau debat, Allah akan bangunkan rumah di surga bagian tengah. Dan untuk orang-orang yang saya tuh emang nggak tahu ya dalilnya apa, ilmunya juga saya nggak tahu, dan dia tidak mau berdebat, maka Allah akan bangunkan rumah di surga bagian bawah. Lalu surga bagian atas untuk siapa? Untuk orang-orang yang baik akhlaknya, tidak ada keinginan sama sekali untuk berdebat. Saat di grup mulai tidak kondusif, wah yang ini begini, rame gitu ya, dia tidak ada keinginan sedikit pun untuk menimpali, sekalipun dia tahu yang benar itu seperti apa, karena tidak suka berdebat. Sebetulnya masih sangat banyak ya dosa-dosa lisan, tetapi itu cukup mewakili hal-hal yang harus kita jauhi, harus kita selamatkan lisan dari tadi 10 apa 11 ya, 11 atau 12 tadi yang sudah disampaikan ya. Itu mudah-mudahan kita semua Allah bimbing pada jalan kebaikan, lisan-lisan kita terjaga hanya mengeluarkan kata-kata yang baik, yang bermanfaat, yang ada pahalanya saja ya. Mudah-mudahan Allah bimbing, karena kalau tidak dibimbing sama Allah susah, maka lisan ini akan susah dijaganya. Kita tutup kajian kali ini. Atau ada pertanyaan enggak? Atau langsung ditutup? Ada pertanyaan? Doa yang Alhamdulillahilladzi afani mimmabtalahu. Itu yang versi pendeknya, ada sih yang panjangnya, tapi yang itu juga cukup. Alhamdulillahilladzi afani mimmabtalahu.
Ya Allah, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari ujian seperti itu gitu. Yang kita lihat ya, yang kita lihat membuat kita astagfirullah, cepat-cepat baca doa itu. Alhamdulillahilladzi afani mimmabtalahu. Alhamdulillahilladzi afani mimmabtalahu. Cukup? Waalaikumsalam. Ya. Kemudian. Ya. Kuncinya komunikasi ya. Komunikasinya harus sangat baik antara kita dengan suami. Kapan komunikasinya? Saat sedang sama-sama senang, sedang bahagia. Aku kalau begini tolong ditegur ya. Kalau aku diem berarti lagi begini. Itu dikomunikasikan. Aku nggak suka kalau Abi begini. Itu harus diungkapkan. Gitu. Sama suami juga ya, harus saling terbuka. Kita dengan Allah kan harus sangat terbuka komunikasinya gitu ya. Kalau kita komunikasinya dengan Allah baik, maka komunikasi dengan makhluk pun insya Allah akan baik. Jadi jangan banyak, maksudnya diam itu jangan dipendam bertahun-tahun gak diungkapkan, bukan. Diam itu saat marah, pada saat marah, saat sedang dua-duanya bahagia di tempat yang tepat. Makanya kan kenapa tadi kullu makan makol, setiap tempat itu ada pembicaraannya, sedang berdua, sedang happy dua-duanya, wah sedang cinta-cintanya. Di situ bisa saling mengungkapkan, gak suka kalau begini, di situ diungkapkannya. Jadi diamnya itu saat marah. Kenapa harus diam? Agar tidak keluar dari lisan ini apa-apa yang buruk. Dan diamnya itu jangan lama-lama. Gitu. Saya pernah ada ini katanya kalau nggak teguran sama suami sampai 3 hari, astagfirullah. Kalau ya jangan 1 jam juga itu tuh lama. Jangan lama-lama. Kita cepat-cepat cari solusi bagaimana agar marah ini cepat hilang gitu ya Bu ya. Ada lagi muda ya, tapi memang lagi-lagi kalau kita dekat dengan Al-Quran ya, Al-Quran ini kan Masya Allah ya, panduan yang luar biasa. Beruntunglah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Hatinya saat emosi tidak akan meledak-ledak ya, tidak akan sedikit-sedikit naik status. Sandar sindir ya, sandar sini, menyindir A, menyindir B, enggak seperti itu menghafal Al-Quran ya. Lisan dan tulisan harus selalu dijaga. Ada lagi? Sindrom power. Ya, tapi menyadari juga itu sudah luar biasa. Kalau sudah sadar artinya akan dicari solusi. Jadi nggak diturutkan begitu aja. Karena orang baik itu, orang soleh itu kalau diingatkan dia nerima. Jadi bukan yang bandel gitu. Saya mah memang gini, wah itu mah udah susah dikasih taunya. Nggak bisa, saya kan begini orangnya, susah. Tapi kalau orang yang dia sadar, mau berubah, diilmui, banyak menerima nasihat, sedikit-sedikit berubah, insya Allah Allah akan tuntun pada jalan kebaikan. Amin. Ada lagi? Cukup?
Oh, Masya Allah. Masya Allah. Nah, kadang ada orang tua yang kalau ada tamu bilangin ya ibunya nggak ada, padahal ada gitu. Nah, itu bohong, itu udah jelas ya. Kadang kita kan agak malas gitu ya, ketemu misalnya males lah, lagi ketemu orang itu lagi malas gitu, bilanginnya ibu nggak ada gitu. Nah, itu bohong. Kita mulai harus perbaiki komunikasi kita dengan anak-anak. Apa aja, gimana aja caranya biar kita nggak bohong gitu ya. Apalagi ada anak-anak, kok itu bahaya. Nah, kalau yang tadi seperti itu mungkin itu naluri ingin menyelamatkan gitu ya seorang ibu. Mungkin bisa di ini lagi, ibu sudah kenyang, ayo adik aja dulu, misalnya bahasanya agak dirubah gitu ya. Tapi itu arahnya kan pada kebaikan. Apalagi misalnya roti itu ada satu misalnya, terus ibu inginnya anak-anaknya aja yang kenyang misalnya gitu ya. Itu dikomunikasikan aja secara lebih baik, karena dari hadis yang tadi tuh sama anak kecil aja tuh kan sampai faqad kadzibti, itu berbohong loh. Padahal kan cuma nanti ya ibu belikan, nanti ibu belikan, nanti itu kapan? Anaknya udah gede aja nggak dibeliin. Nah, itu kan bahaya. Jadi diperbaiki aja komunikasinya ya, harus lebih terbuka kepada anak, apalagi seorang ibu dengan anak perempuannya, benar-benar dari hati ke hati. Dan luar biasanya apa yang kita tanamkan tuh nanti plek akan ditiru oleh anak nanti ke anaknya lagi.